Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah populasi lebih dari 270 juta jiwa, di mana 133 juta diantaranya adalah perempuan dan sekitar 45 juta adalah anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan masih menjadi masalah besar di Indonesia. Pada tahun 2020, dilaporkan telah terjadi hampir 300.000 kasus. Meski masih tinggi, angka ini mengalami penurunan hampir 30% dibandingkan tahun 2019, di mana terdapat hingga 431.000 kasus. Indonesia juga menghadapi masalah besar terkait perkawinan anak. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional, di tahun 2020, 5,6 juta perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Namun begitu, meski masih tinggi, angka ini juga merupakan penurunan dibandingkan tahun 2017, di mana terjadi 6,2 juta kasus perkawinan anak. Penurunan ini sekitar 10%, terutama adalah dampak dari perubahan perundang-undangan. Tahun 2019, DPR RI mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia menikah perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dalam perubahan yang sangat penting dan dramatis ini, Oxfam ikut berkontribusi melalui proyek Creating Spaces to Take Action on Violence Against Women and Girls. Perubahan penting ini antara lain diprakarsai oleh seorang perempuan sederhana asal Indramayu, Jawa Barat bernama Rasminah. Ia bersama dua perempuan lainnya mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yang ditetapkan tahun 1974. Saya tuh mengajukan ke situ, terus saya kan ya bangga sih atas diri saya gitu. Ya pengennya saya jangan sampai ada perkawinan anak lagi, udah cukup saya aja yang jadi korban. Jadi stop perkawinan anak. Creating Space ini kan concernnya di stop perkawinan anak ya. Jadi program yang kami bawa itu bagaimana caranya kita meminimalisir terjadinya perkawinan anak di area program, bahwa sebenarnya menikahkan anak di usia anak itu tidak boleh. Jadi masalah yang ada di Kabupaten Bogor itu sebenarnya banyak sekali. Mungkin karena ekonomi akhirnya terjadi perkawinan anak. Gitu kebanyakan kan karena faktor ekonomi, pendidikan, mungkin pendidikan orang tua yang memang tidak cukup, itu juga memicu terjadinya perkawinan anak. Saya setelah ikut Creating Space ini, saya menjadi punya kepercayaan diri yang lebih kuat dibanding sebelumnya, karena saya merasa sudah diberi ilmu yang banyak. Jadi mulai bisa bagaimana memotivasi korban untuk berani melapor, kemudian bagaimana saya dan teman-teman ini bisa mendampingi sampai membantu penyelesaian kasus apabila terjadi berbagai macam kekerasan sampai pada pernikahan anak. Untuk itu saya motivasi kepada korban ini, perempuan ini, bahwa kamu harus berani berkata tidak. Katakan kalau dia memaksa, kamu harus berani teriak. Karena kamu harus mencintai tubuhmu. Gitu. Jadi untuk mencintai tubuhmu, kamu harus mau melindungi dirimu. Creating Spaces to Take Action on Violence Against Women and Girls bertujuan menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk perkawinan anak, di Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Filipina, dan Indonesia. Proyek ini dilaksanakan oleh mitra lokal bersama kantor Oxfam di negara yang bersangkutan, serta mendapatkan dukungan dari Global Affairs Kanada melalui Oxfam Kanada. Proyek ini mengambil pendekatan terpadu serta multi-aspek, di mana kegiatan dilakukan pada beberapa tingkatan, individu, kelompok, komunitas, dan lembaga dengan aktor yang beragam. Di Indonesia, 4 organisasi menjadi mitra lokal.
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi atau KPI, Yayasan Kesehatan Perempuan atau YKP, Yayasan Tunas Alam Indonesia atau SANTAI, serta Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Sulawesi Selatan atau LBH APIK. Project Creating Space menyasar daerah-daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Intervensi di daerah-daerah tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan perkawinan anak. Project Creating Spaces didasarkan pada 3 pilar strategis yang saling menguatkan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Pilar pertama melibatkan aktor-aktor kunci untuk mendukung dan mempromosikan norma sosial serta perilaku yang positif. Dalam pilar ini, strategi dan kegiatan menarget 3 kelompok, tokoh berpengaruh seperti pemimpin agama, komunitas, politisi, dan sektor swasta, anak muda, serta tokoh-tokoh perempuan dan remaja perempuan. Di sini, dampak yang diinginkan adalah memperkuat partisipasi guna mengangkat kepemimpinan dan hak-hak perempuan, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan juga perkawinan anak. Kita lebih banyak bagaimana peningkatan kapasitas orang merubah sikap, merubah pola pikir, memandang isu-isu tentang kekerasan terhadap perempuan, anak dan perkawinan anak, sehingga mereka mau membuat sesuatu yang bisa melakukan pencegahan. Contohnya salah satu bagaimana pemerintah dengan sangat kreatif sekarang sudah mau membuat beberapa kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, baik itu di tingkat kabupaten hingga di tingkat desa. Kita latih juga mereka bagaimana mereka menjadi pendamping yang baik, yang punya perspektif yang baik. Jika terjadi kekerasan, apa yang harus mereka lakukan? Pada awalnya melakukan asesmen di desa-desa yang kami dampingi. Kebetulan sebelum program CS, kami juga bekerja sama dengan Oxfam untuk program pencegahan perkawinan anak juga di 5 desa di Kabupaten Lombok Barat. Jadi di awalnya kami coba melakukan identifikasi, melakukan pendataan, melakukan semacam baseline awal untuk melihat apa sih yang melatar belakangi anak-anak kita, terutama di desa yang kita akan intervensi ini, yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan untuk menikah di usia anak. Dari situlah kami kemudian mulai mendiskusikan, kami kemudian melakukan penguatan kapasitas bagi kelompok-kelompok ini, bagi kelompok anak muda maupun orang dewasa dan kelompok pemerintah desa. Pilar yang kedua adalah menciptakan ruang, yakni mendukung perempuan dan anak perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan. Strategi dan kegiatan pada pilar ini menarget perempuan dan anak perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan, termasuk perkawinan anak. Selain itu, ada pegiat dari lembaga-lembaga kunci seperti organisasi masyarakat sipil, terutama organisasi hak-hak perempuan, serta lembaga negara. Lembaga-lembaga itu memberikan dukungan sosial, bantuan hukum, serta kesempatan ekonomi kepada para korban. Dampak yang ingin dicapai dari pilar kedua ini adalah peningkatan akses perempuan dan anak perempuan terhadap layanan yang tersedia. Saya mulai ikut kegiatan LBH APIK, Creating Space, di mana pertemuan itu menyadarkan saya bahwa ternyata saya adalah korban dari perkawinan usia anak. Saya adalah penyintas perkawinan usia anak. Dari situ saya mulai bergerak. Saya rasa cukup saya saja yang merasa. Saya tidak akan anak-anak di sekitar saya, perempuan di sekitar saya tidak merasakan apa yang saya rasakan. Dan alhamdulillah dengan kekompakan kami semua, pencegahan perkawinan usia anak itu dibatalkan. Pengennya saya waktu itu saya pengen lanjut sekolah gitu. Cita-cita saya pengen jadi guru gitu waktu itu. Pengennya saya masih belajar, pengen bermain sama teman-teman. Tapi berhubung kata orang tua sayanya tuh nggak ada biayanya gitu. Ya udah nikah aja dulu. Setelah saya mengenal KPI tuh saya menyadarkan gitu bahwa saya jadi korban dinikahkan
sama mama itu. Setelah kami mengikuti pelatihan pelopor dan pelapor itu, ternyata ini yang harus kami lakukan. Kami tidak harus diam diri, kami harus menjadi agen perubahan di desa kami. Kami pun seorang perempuan harus bisa menjadi seorang pemimpin. Tidak mesti laki-laki saja yang harus menjadi pemimpin. Makanya dari situlah kami banyak belajar dari kegiatan-kegiatan yang kami diberikan, fasilitas-fasilitas yang kami diberikan oleh Sante, kami belajar di situ sehingga kami bisa melakukan perubahan-perubahan di desa kami. Tahun 2017 tersebut angka stunting kami meningkat. Setelah kami melakukan pendataan dan menganalisis dari mana sih sebenarnya angka stunting tersebut bisa ada. Ternyata siapa sih sebenarnya penyumbang gitu ya, penyumbang angka stunting tersebut. Ternyata perkawinan anak lah yang menjadi penyumbang utama untuk angka stunting kami. Tapi setelah Sante masuk dan memberikan program-program kegiatan yang sudah kami lakukan itu, angka stunting kami juga menurun. Karena angka perkawinan anak menurun, jadinya angka stunting pun ikut menurun. Isu yang dibawakan oleh Creating Space ini lumayan tabu ya di kabupaten aku sendiri. Jadi ketika pertama ikut pelatihan, itu jelas kalau kita ngomongin reproduksi atau apapun, itu kita pasti ketawa-ketawa kayak gitu, karena kita masih merasa tabu nih. Isu yang kami bawakan ini adalah terkait hak kesehatan seksual reproduksi, karena memang HKSR ini masih tabu dan jarang sekali dibahas di dalam keluarga ataupun di lingkup masyarakat. Nah, di situ akhirnya anak-anak itu pada salah kaprah mencari arti sendiri gitu. Nah, di situ tuh akhirnya teman-teman ketika mau ngomongin edukasi seks itu masih merasa tabu sehingga jarang sekali dibahas. Tidak hanya sampai situ, kita tidak hanya merangkul teman-teman sebaya, tapi kita juga berkontak dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa dan kecamatan di situ. Jadi di situ kita fokus melakukan pendampingan, kemudian di situ kita fokus melakukan sosialisasi kepada teman-teman sebaya dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Tanpa ada terlibat orang tua dan juga tokoh-tokohnya nih, itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Pilar ketiga, menyangkut pengembangan pengetahuan serta kapasitas dari institusi dan aliansi guna memengaruhi perubahan. Strategi dan kegiatan dalam pilar ini menyasar organisasi masyarakat sipil mitra, khususnya organisasi hak-hak perempuan, serta jaringan dan aliansi nasional serta regional. Dampak yang diinginkan dari pilar ketiga ini adalah peningkatan pemanfaatan pengetahuan inovatif, termasuk praktek terbaik dan baru untuk mekanisme respons, pencegahan dan akuntabilitas guna mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan serta perkawinan anak. Saya tugas kedatangan tamu teman-teman dari KPI ini cerita panjang lebar tentang pembuatan kebijakan untuk Kabupaten Bogor ini dalam rangka untuk membuat suatu peraturan daerah. Akhirnya kita turunkan menjadi peraturan bupati tentang perkawinan anak. Itu yang terlibatan pertama kali saya rasakan dan saya alhamdulillah bisa membantu kegiatan ini dari teman-teman KPI. Awalnya datang Sante ini ke Desa Sekotong Tengah, saya belum begitu tertarik untuk mengikuti yang disodorkan program. Tetapi setelah berkali-kali mereka mendatangi kami, baru saya paham dan langsung saya respon dengan apa keinginan atau program-program yang akan dilaksanakan di Desa Sekotong Tengah. Di samping sosialisasi, kami juga membentuk lembaga-lembaga yang bisa membantu kami untuk menyebarluaskan tentang anti pernikahan usia dini, usia anak ini. Ada KPPAD, ada Forum Anak, itu yang kami lakukan. Di samping itu juga kami buat taman bermain anak. Kami sudah membentuk Perdes Perlindungan Anak dulu 2018. Banyak sekali yang tertera di sana, larangan menikah usia anak. Kalau ada yang melanggar itu, kita berikan sanksi sosial aja. Artinya kita tidak melayani kebutuhan-kebutuhannya.
kayak surat administrasi misalnya. Kalau boleh melihat tren 3 tahun terakhir, tahun 2019 ini kekerasan perempuan dan anak terjadi. Jadi waktu itu yang anak ini perempuan 82, anak 42, kemudian tahun 2020 turun 50% perempuan jadi 40, anak 20. Tapi pada tahun 2021 agak naik, anak 23, perempuan 43. Masyarakat kita ini bervariasi, jadi mulai dari katakanlah pendidikan bawah, menengah atas, dan kehadiran mereka yang terbentuk dalam RP3A ini, mereka bisa membantu kami secara maksimal. Jadi program itu kan sangat sinergi. Kami punya dinas PP3A, kemudian punya TP2A, sinergi dengan itu. Jadi salah contoh itu sosialisasi, kemudian penjangkauan, bagaimana ngopeni, manakala saat terjadi kekerasan, ada divisi kami, divisi hukum. Tidak kalah penting ini yang kami laksanakan preventif, artinya sosialisasi, pendekatan pada tokoh, ini yang sangat membantu. Di Indonesia, Project Creating Space telah berkontribusi kepada lebih dari 22.000 penerima manfaat langsung, di mana 64% diantaranya adalah perempuan dan anak perempuan. Kalau menikah di bawah umur, sebagaimana yang dijelaskan bahwa dia tidak diterbitkan buku nikahnya, artinya dia menikah liar. Karena anak ini sebenarnya belum matang, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi pendidikan dan lain-lain sebagainya, maka tentu semuanya itu bertumpuk kepada orang tua. Karena setelah saya mengikuti pelatihan, itu saya menganggap ini amanah, harus disampaikan kepada sasaran yang ditujukan. Hasilnya kami bangga, saya acungkan jempol kepada teman-teman KPI dalam hal ini membantu di dinas kami, Dinas DP3AP 2KB dalam memenuhi hak-hak anak, biar anak itu terpenuhi haknya, minimal hak 4 dasarnya itu terpenuhi, anak hidup, sekolah, pengasuhan, dan itu terpenuhi sehingga akan menjadikan keluarga yang kualitas nantinya. Menurut saya dengan adanya pendidikan HKSR ini, perempuan jadi lebih tahu, oh ternyata selama ini hak-hak aku itu nggak boleh direbut sama laki-laki. Ternyata dengan adanya program Creating Space ini, perempuan bisa membedakan, ternyata di sini aku adalah korban, ternyata di sini aku adalah pelaku gitu. Jadi hasil yang menurut saya paling kelihatan banget nih adalah para perempuan-perempuan, para teman-teman saya, cewek-cewek, dan mungkin para korban itu sudah berani speak up. Jangan hanya mengajari anak perempuan bagaimana cara berpakaian menutup aurat agar tidak mengundang nafsu laki-laki. Tapi ajari juga anak laki-laki untuk bisa menghargai setiap otoritas tubuh perempuan agar tidak tumbuh menjadi bibit laki-laki patriarki. Harapan besar kita, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia akan terus berkurang dengan bertambahnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Sekarang ini, para orang tua di Indonesia sudah lebih paham tentang usia yang tepat untuk menikahkan anak-anak mereka, yakni minimal 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru. Anak-anak muda Indonesia juga telah lebih peduli akan masa depan mereka, menghindari perkawinan anak, memahami hubungan yang sehat, serta memiliki cita-cita pendidikan dan pekerjaan yang tinggi. Mereka mampu membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan mereka.